Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai PSSI yang membatalkan menggunakan Jakarta International Stadium untuk big match atau pertandingan bola antara timnas Indonesia melawan Kurakau. Ini yang menarik perhatian publik. Katanya JIS ini infrastrukturnya itu kurang, kemudian tempat parkirnya itu juga tidak memadai. Itu diantaranya alasan yang disampaikan PSSI mengapa dia batal menggunakan JIS Jakarta International Stadium. Padahal JIS ini dibangun sesuai dengan standar FIFA dan bahkan dalam pembangunannya ini mendapat pengawasan dari FIFA. Namun demikian kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PSSI yang katanya ini tidak sesuai standar pertandingan sepak bola. Padahal ini adalah stadium yang bertaraf internasional dan berstandar FIFA. Ini kan menjadi aneh. Kenapa Iwan Bule mengatakan seperti itu, bahwa JIS ini tidak sesuai dengan standar pertandingan sepak bola FIFA. Karena itu kemarin pihak Jakpro ini memberikan alasan poin-poin mengenai Jakarta International Stadium, bahwa poin itu terkait dengan JIS itu sesuai standar dari FIFA. Nah, sahabat Enjoy Channel, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya, alasan yang disampaikan oleh Jakpro terkait Jakarta International Stadium. Kita baca berita dari CNN Indonesia. Jakpro beberkan 10 bukti JIS penuhi standar FIFA. Jakpro akhirnya mengeluarkan poin-poin yang mengungkapkan JIS sudah sesuai dengan kriteria stadion berstandar FIFA. Setelah PSSI membatalkan laga Timnas Indonesia vs Kurakau di lokatanding yang berlokasi di Jakarta Utara tersebut. Dalam keterangannya, PSSI menyebut sederet hal yang membuat JIS belum layak menggelar laga sekelas FIFA matchday seperti infrastruktur bangunan, sarana untuk keserbelasan yang akan bertanding hingga ketersediaan tempat parkir bagi penonton. Merespon PSSI, Jakpro akhirnya menguraikan 10 poin alasan JIS masuk dalam stadion standar FIFA. Selain itu, Jakpro juga menyatakan JIS dirancang oleh Buro Happold, konsultan perencana dari Inggris yang memiliki pengalaman internasional dalam merancang stadion-stadion sepak bola modern seperti Tottenham Hotspur Stadium di London serta perancangan beberapa stadion Piala Dunia Qatar 2022. Wow, ini luar biasa dari Jakpro ini yang mengurai terkait rancangan atau konsultan. JIS ini ternyata orang yang juga punya pengalaman cukup baik, karena pernah menjadi perancang stadion bertaraf internasional, termasuk perencanaan beberapa stadion Piala Dunia di Qatar tahun 2022. Kalau Iwan Bule atau Ketua Umum PSSI menyaksikan terkait JIS, ini salah besar. Karena sebenarnya JIS itu konsultannya adalah orang yang punya pengalaman dalam mendirikan stadion yang ada di luar negeri yang bertaraf internasional. JIS merupakan salah satu stadion yang mirip dengan stadion di Eropa, baik secara desain maupun fasilitas. Selain itu, Jakpro juga didampingi langsung oleh asesor FIFA pada saat perencanaan dan desain JIS dilakukan, ujar PLT Direktur Proyek JIS Ari Wibowo. Berikut 10 bukti JIS penuhi standar FIFA, seperti yang diungkap Jakpro dalam rilisnya. 1. Mulai dari tahap pro-konstruksi atau tahap perencanaan, termasuk penentuan lokasi stadion yang strategis dan mudah untuk dijangkau publik. 2. Untuk safety dan security seperti struktur bangunan, sistem pencegahan kebakaran, dan sistem pengamanan, tersedianya control room, ruang medis pemain dan publik. 3. Orientasi dan parkir. JIS memiliki area parkir di dalam maupun luar stadion, area parkir kendaraan maupun bus, serta area parkir khusus VIP atau VVIP yang terpisah di area publik.
Jadi tempat parkirnya itu luas di JIS itu, karena memang itu di daerah Ancol. Jadi kalau menyaksikan tempat parkir ini salah besar. Ketua Umum PSSI menyaksikan tempat parkir yang kurang memadai. 4. Playing area meliputi ukuran lapangan, pemilihan jenis rumput alami, sintetis, dan sistem drainasenya, penempatan bangku pemain, LED, perimeter atau advertising board, aksesibilitas lapangan dalam kondisi darurat, signage area, penanda akses, penanda jalur evakuasi yang tersebar di seluruh area stadion, serta penanda kondisi darurat. 5. Player and mat official seperti ruang ganti pemain yang dilengkapi dengan toilet dan shower area. JIS memiliki 4 buah ruang ganti pemain yang memiliki jalur akses khusus keluar atau masuk pemain, ruang pelatih, ruang message, 2 buah ruang pemanasan indoor, warming up room, ruang kontrol doping, ruang ball girl atau ball boy. 6. JIS juga telah sesuai standar FIFA untuk pemenuhan fasilitas penonton, mulai dari standar kenyamanan penonton yang sangat diperhatikan. JIS juga menyediakan fasilitas untuk disabilitas, seperti jalur akses, area penonton, parkir lift, toilet khusus difabel. Selain itu, sistem tiketing dan akses elektronik tersedia di setiap gerbang untuk menunjang digitalisasi sistem tiketing. 7. Hospitality seperti fasilitas untuk tamu-tamu penting baik VIP maupun VVIP seperti corporate box, royal lounge, meeting room, dan akses lobby dan drop off untuk VIP atau VVIP. 8. Fasilitas media seperti ruangan press conference, media room, mixed zone, tribun khusus media, infrastruktur broadcasting. 9. Lighting dan power supply seperti supply power khusus yang diperuntukkan untuk kebutuhan energi di JIS dan kawasan standar lighting lapangan utama untuk mendukung kebutuhan broadcasting standar internasional 2400 lux. 10. Communication dan additional area yang termasuk penyediaan jaringan telekomunikasi yang memadai. Nah, itu sahabat Enjoy Channel, ada 10 poin terkait Jakarta International Stadium, dan ini sesuai standar dari FIFA. Tetapi menurut Ketua Umum PSSI yang menyebut bahwa JIS belum layak menggelar laga sekelas FIFA Matchday seperti infrastruktur bangunan, sarana untuk kesebelasan yang akan bertanding hingga ketersediaan tempat parkir bagi penonton. Itulah alasan yang menyebabkan pihak PSSI membatalkan yaitu big match antara Indonesia melawan Curaçao yang sedianya akan diselenggarakan pada 27 September 2022 ini. Itu dibatalkan oleh PSSI. Padahal sejatinya justru lapangan terbaik di Indonesia itu adalah di JIS, karena JIS itu sesuai standar dari FIFA. Bahkan kalau kita lihat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pihak Jakpro bahwa perancang atau konsultannya itu adalah Buro Happold. Ini konsultan perencana dari Inggris yang sudah pengalaman yaitu merancang stadion-stadion besar di Eropa. Bahkan ini merancang stadion Piala Dunia di Qatar tahun 2022. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Perancangnya itu adalah kelas dunia. Masa ini tidak sesuai dengan standar FIFA? Ini kan repot teman-teman terkait apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PSSI. Ada apa? Pertanyaan kita kan begitu. Ada apa dengan Ketua Umum PSSI? Kok menggagalkan kegiatan yang semestinya akan digelar JIS? Apakah ini ada aspek politisnya? Karena memang ini menghadapi tahun politik teman-teman. Sementara Pak Anies Baswedan ini akan diusung menjadi calon presiden di 2024. Salah satu kebanggaan, salah satu legacy yang diberikan Pak Anies Baswedan untuk Jakarta diantaranya adalah JIS, stadion terbesar se-Asia, stadion terbesar dunia nomor 2, kemudian ini juga terbaik di Indonesia. Tetapi ini dikatakan tidak sesuai dengan standar sehingga pihak PSSI membatalkan kegiatan sepak bola yang akan diselenggarakan di
JIS di Jakarta International Stadium. Ini kan satu hal yang tidak mengenakkan menurut saya apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PSSI. Justru sejatinya JIS ini adalah stadium terbesar dan sesuai dengan standar FIFA seperti yang disampaikan oleh pihak Jakpro. Yang tadi disampaikan ada 10 poin. Nah, apakah dia mengingkari terkait ini semua? Atau memang sekali lagi ada konflik of interest menuju di 2024? Karena sekali lagi Pak Anies ini tokoh yang diunggulkan di 2024. Kita bisa bayangkan teman-teman, kalau misalkan PSSI menggelar kegiatan di JIS, ini saya yakin Pak Anies Baswedan bisa jadi ini menonton di situ. Karena ini kan kebanggaan. Nah, ketika Pak Anies nonton di situ, nanti kan muncul suarakan teriakan Pak Anies Baswedan, bahkan Anies Presiden. Atau mungkin itu yang dikhawatirkan oleh Ketua Umum PSSI sehingga membatalkan kegiatan di JIS. Jadi memang tidak dipungkiri ini adalah prestasi yang luar biasa dari Pak Anies Baswedan, bisa membuat stadium dalam waktu yang cukup pendek. 4 tahun dia bangun Jakarta International Stadium dan akhirnya hari ini bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan nasional maupun internasional dalam rangka sepak bola. Nah, itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas dan terima kasih telah menonton video ini. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.